Hai, nama saya David Lee dengan NIM 010122000051. Halo, nama saya Ivan, NIM saya 010121700050. Hai, nama saya Trisan dengan NIM 010122000045. Hai, nama saya Owen Bangki dengan NIM 010122000052. Terima kasih. Halo, nama saya Rasmian Yuda Pamungkas dengan NIM 011122000048. Pada tugas kali ini, kami kelompok 1 IA1 UPH akan menjelaskan tentang Pengungkapan kewajiban lancar, provisi, serta kewajiban kontingensi dalam laporan keuangan tahunan PT HM Sampurna Tbk. Dan juga persoalan yang cenderung terjadi pada akun utang lancar serta kewajiban yang diestimasi. Selamat menyaksikan. Baik, kita akan mulai dari definisi. Ada 3 hal yang akan menjadi fokus pembahasan kita di video kali ini, yaitu current liabilities, provisi, dan liabilitas kontingensi. Tentunya sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita harus tahu arti dari ketiga hal ini. Yang pertama ada current liabilities. Current liabilities ini suatu kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan di masa yang akan datang dan harus membayar dalam tempo waktu kurang dari 12 bulan. Adapun juga contoh-contoh dari current liabilities adalah utang usaha, utang pajak, utang cukai, dan masih ada lagi yang lainnya yang akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Yang kedua, provisi. Provisi ini merupakan kewajiban yang tidak diketahui waktu dan jumlah yang dikeluarkan untuk pemenuhan kewajiban. Yang membedakan provisi dengan liabilities jangka pendek atau current liabilities ini adalah mengenai waktu dan jumlahnya yang tidak pasti. Beberapa contoh provisi diantaranya ada warranty atau garansi dari perusahaan, perkara hukum yang dilakukan perusahaan, restrukturisasi, dan masih ada yang lain-lainnya lagi. Kemudian yang ketiga, liabilitas kontingensi. Liabilitas kontingensi ini adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan adanya indikasi terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Owen. Terima kasih Ivan atas penjelasannya. Pada kesempatan kali ini, saya Owen dari kelompok 1 akan membahas lebih lanjut mengenai akun-akun yang ada pada utang jangka pendek dan juga reachable utang jangka pendek yang ada pada perusahaan PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk pada tahun 2019. Pertama-tama kita akan membahas lebih lanjut mengenai utang jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama, ada utang usaha dan lainnya. Utang usaha sendiri adalah sebuah kewajiban perusahaan untuk membayar pemasok atau biasa kita sebut dengan supplier ketika membeli barang atau jasa tersebut secara kredit atau hutang. Contohnya adalah tagihan atas utilitas seperti listrik dan telepon yang masih belum dibayarkan. Lalu terdapat gaji karyawan yang masih harus dibayar, lalu juga tagihan atas pembelian persediaan, dan lain-lain. Lalu terdapat pula utang pajak. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar, kan? Termasuk sanksi administrasi, baik bunga, denda, dan lain-lain kepada pemerintah. Lalu ada utang cukai. Seperti yang kita ketahui, rokok di Indonesia akan dikenakan pungutan oleh pemerintah. Khususnya pada harga tembakau akan dikenakan cukai oleh pemerintah. Hal ini ditujukan untuk menekan jumlah perokok yang ada di Indonesia. Nah, utang cukai sendiri dapat kita artikan cukai atau pungutan oleh pemerintah yang masih belum dibayarkan oleh perusahaan. Utang akrual mengacu pada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tetapi masih belum dibayarkan. Lalu terdapat liabilitas imbalan kerja jangka pendek. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek adalah kewajiban imbalan kerja
selain pesangon pemutusan kerja yang jatuh tempo seluruhnya dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pekerja memberikan jasanya. Selanjutnya adalah pendapatan tangguhan jangka pendek. Pendapatan tangguhan jangka pendek atau yang dikenal sebagai pendapatan yang diterima di muka. Liabilitas ini, dengan kata lain, perusahaan harus mengirim barang atau menyediakan jasa yang telah dibayarkan oleh pembeli dengan jangka waktu kurang dari 12 bulan atau 12 bulan. Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya adalah liabilitas yang berbentuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau instrumen keuangan lain kepada entitas lain dalam kurun waktu 12 bulan atau kurang dari 12 bulan. Lalu yang terakhir, terdapat liabilitas sewa jangka pendek. Adalah kewajiban sewa yang harus dibayarkan perusahaan kepada pihak ketiga atau pihak yang menyediakan bangunan, tanah, dan lain-lain yang harus dibayarkan dalam kurun waktu 12 bulan atau kurang dari 12 bulan. Berikut demikian adalah list current liabilities atau akun-akun yang ada pada jangka pendek PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk pada tahun 2019. Selanjutnya, saya akan menampilkan rich table dari pada utang jangka pendek PT Hanjaya Mandala Sampurna. Bisa kita lihat utang usaha kepada pihak ketiga. Ini 2 juta, ini dalam jutaan rupiah. Berarti sekitar 2 triliun. Bisa kita lihat. Selain itu, perusahaan juga menambahkan catatan mengenai utang jangka pendek yang dimiliki, yaitu tertulis utang usaha dan lainnya, akrual, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya, dan liabilitas sewa merupakan liabilitas keuangan yang pada awalnya diakui oleh perusahaan sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan lalu diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Kecuali jika dampak diskontonya tidak material, liabilitas kategori ini diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Hal ini tertuang dalam laporan keuangan dari perusahaan atau atau lebih spesifiknya pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Cuisan. Demikian dan terima kasih. Thank you Owen atas kesempatannya. Nah, teman-teman, kali ini saya Cuisan bakal menjelaskan mengenai provisi. Nah, dari saya dan teman-teman saya dapatkan, dari yang provisi yang dari laporan keuangan PT HM Sampurna, kami mendapatkan list dari provisi, yaitu pertama ada bank garansi, kedua ada penyisihan penurunan nilai piutang usaha, dan terakhir ada penyisihan persediaan usang dan tidak lancar. Nah, kita bakal lanjut melihat mengenai rate table. Mari kita lihat sama-sama teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang kalian bisa melihat di layar ada bagian rate table dari provisi. Nah, dari provisi ada 3 akun, yaitu bank garansi, penyisihan penurunan nilai piutang usaha, dan penyisihan persediaan usang yang tidak lancar. Nah, dari akun-akun ini terdapat juga tempat pengungkapan dan jumlah dalam jutaan rupiah. Nah, pertama saya bakal jelaskan tentang bank garansi. Dari bank garansi ini tempat pengungkapannya di laporan polisi keuangan konsolidasian. Jumlahnya berapa dalam jutaan rupiah? Jumlahnya 523,8. Dan untuk penyisihan penurunan nilai piutang usaha, tempat pengungkapannya juga sama, yaitu di laporan polisi keuangan konsolidasian dengan jumlah 13,412. Dan terakhir ada penyisihan persediaan usang dan tidak lancar. Tempatnya juga sama, tempat pengungkapannya yaitu laporan polisi keuangan konsolidasian. Jumlahnya dalam jutaan rupiah adalah 300,095. Nah, untuk jumlah dari provisi ini, dari jumlah total provisi ini terdapat 837,307 rupiah. Nah, ini untuk list table provisinya. Nah, teman-teman, saya bakal menjelaskan dari mana angka-angka yang
penyisihan penurunan nilai piutang usaha, sama penyisihan persediaan usaha dan tidak lancar ini. Ayo kita lihat sama-sama lagi teman-teman. Nah teman-teman, seperti yang kalian lihat di layar ini, saya bakal menjelaskan terlebih dahulu dari penyisihan persediaan usaha dan tidak lancar. Nah, penyisihan persediaan usaha dan tidak lancar ini dijelaskan di bagian inventory, dan terdapat juga mutasi dari penyisihan persediaan usaha dan tidak lancar. Di tahun 2019, saldo awalnya ada 378,562, ditambah penambahan penyisian 102,242, dikurang penghapusan buku sejumlah 180,709, dan akhirnya mendapatkan saldo akhirnya itu 300,095. Semua angka ini dinyatakan dalam jutaan rupiah ya teman-teman. Nah, menurut dari laporan keuangan PT HM Sempurna, manajemen berkeyakinan bahwa penyisian persediaan usaha dan tidak lancar cukup untuk menutup kemungkinan kerugian terjadi di kemudian hari. Nah, sedangkan untuk penyisihan penurunannya piutang usaha, mutasinya bisa kalian lihat di sini ya, pada tahun 2019 yaitu saldo awalnya 8,172, penambahan penyisian 11,6, dan kurang penghapusan bukunya 6,36, dan akhirnya dapat saldo akhir yaitu 13,412. Ini semua angkanya dinyatakan dalam jutaan rupiah. Dan penyisian penurunan nilai piutang diukur berdasarkan penelahan atau kolektibilitas saldo piutang. Dan piutang dihapuskan pada saat piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih. Nah, dan dari manajemen juga berkeyakinan bahwa saldo penyisian atas penurunan nilai piutang cukup untuk menutupi kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha. Dan yang terakhir mengenai bank garansi. Nah, bank garansi itu apa? Bank garansi adalah semua garansi yang diterima atau diberikan oleh suatu bank untuk pihak tertentu, baik perorangan atau badan usaha yang dinyatakan oleh bank, akan dipenuhi kewajiban dari pihak yang dijamin tersebut kepada pihak lainnya, selaku penerima jaminan. Bila pada waktu tertentu telah ditetapkan pihak dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya atau pembayarannya atau cedera janji. Sekian teman-teman penjelasan dari saya. Dan Nah, setelah mendengarkan penjelasan tentang kewajiban yang diestimasi atau provisi oleh rekan saya Cuisan, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kewajiban kontingensi yang diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan PT HM Sampurna Tbk. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal video oleh rekan saya Ivan, bahwa kewajiban kontingensi adalah kewajiban potensial, di mana artinya kewajiban yang mungkin atau kemungkinan timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaan menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa pada masa yang akan datang atau masa depan. Nah, izinkan saya share screen. Hal ini, setelah mendengar penjelasan tadi, contoh dari kewajiban kontingensi dalam suatu perusahaan adalah permasalahan hukum yang masih pending, atau kemungkinan klaim, dan masih banyak lainnya. Contoh dari permasalahan hukum yang masih pending adalah denda. Jika sebuah perusahaan dituntut dan harus membayar denda, maka uang dari denda tersebut menjadi tentatif atau kemungkinan timbul. Hal ini dikarenakan perusahaan tentunya akan mengajukan banding. Jadi, jika perusahaan tersebut menang dari banding tersebut, dari pengadilan tersebut, maka perusahaan tidak jadi harus membayarkan denda tersebut. Yang artinya di mana tadinya kewajiban yang sudah hampir timbul, tidak jadi timbul dikarenakan putusan dari pengadilan. Maka dari itu, kewajiban ini disebut kontingensi atau potensial karena kemungkinan terjadi atau tidak terjadi karena suatu peristiwa di masa yang akan datang. Nah, di dalam laporan keuangan PT HM Sampurna Tbk, kewajiban kontingensi tidak dilaporkan. Saya sudah men-screenshot dari laporan keuangan tersebut di mana disebutkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, grup yang artinya PT HM Sampurna Tbk tidak memiliki liabilitas kontingensi yang signifikan. Artinya, PT HM Sampurna Tbk tidak mengungkapkan adanya liabilitas kontingensi yang bersangkutan dengan perusahaan. Apakah tidak diungkapkan seperti ini boleh? Jawabannya adalah boleh. Seperti disebutkan dalam PSAK 57, kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu tapi tidak diakui. Hal ini diperbolehkan karena
tidak terdapat kemungkinan besar entitas atau perusahaan mengeluarkan sumber daya dengan yang mengandung manfaat ekonomis, atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Maka dari itu, kewajiban kontingensi tidak apa-apa untuk tidak dilaporkan dalam laporan keuangan karena sifatnya tentatif atau kemungkinan. Hal ini jika kewajiban kontingensi tersebut kemungkinannya di bawah 50%. Namun, kewajiban kontingensi juga bisa berubah. Jika kemungkinan menjadi lebih besar dan dapat diukur secara andal, maka kewajiban tersebut dapat bertransformasi menjadi kewajiban yang diestimasi atau provisi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yuda. Terima kasih David, karena telah menjelaskan pembahasan mengenai kontingensi. Selanjutnya saya Yuda akan menjelaskan mengenai persoalan akuntansi. Persoalan akuntansi mengenai utang lancar dan kewajiban yang diestimasi atau provisi, salah satunya adalah pengukuran. Kenapa pengukuran? Karena pengestimasian provisi yang sulit disebabkan cara pengestimasiannya, di mana provisi diestimasikan berdasarkan resiko yang akan terjadi, serta faktor ketidakpastian dan dalam pengestimasian membuat pengukuran dan jadi salah satu masalah akuntansi dalam provisi. Jumlah estimasi dari provisi juga sangat dipengaruhi waktu dikarenakan bukan hanya peristiwa masa lalu yang mempengaruhi provisi, namun prediksi peristiwa masa depan akan sangat mempengaruhi nilai estimasi pada provisi. Ditambah lagi, prediksi untuk mengestimasi provisi itu harus memiliki bukti objektif sebagai acuan pengukurannya. Dalam PSAK, utang lancar harus diakui berdasarkan nilai wajarnya sesuai dengan PSAK 57 lampiran C mengenai provisi, liabilitas, dan kontingensi. Namun, dalam laporan PTHM Sampurna, dijelaskan bahwa perusahaan hanya bisa mengasumsi nilai tercatat mendekati nilai wajar dikarenakan jatuh tempo yang dalam jangka waktu sangat pendek dan dampak dari perubahan diskonto sehingga membuat ada tidak keakuratannya dan keterbatasan pencatatan utang lancar. Pengakuan juga menjadi masalah akuntansi mengenai kewajiban yang diestimasi atau provisi. Sebelumnya, terdapat masalah dalam pengestimasian provisi di mana proses pengestimasian yang sulit dikarenakan ketidakpastian, faktor pengestimasian risiko, hingga pengaruh prediksi peristiwa masa depan yang signifikan dengan pencatatan jumlah nilai provisi. Dalam PSAK paragraf ke-36 sampai 39 dijelaskan bahwa perusahaan harus mengestimasi provisi secara handal. Hal ini sangat bersifat kontradiktif di mana pengukuran estimasi dari provisi yang sulit namun hasilnya harus handal untuk dapat diungkapkan sehingga pengakuan merupakan salah satu permasalahan akuntansi mengenai provisi. Selanjutnya, dalam PSAK 57 paragraf 89 juga menyatakan syarat pengakuan provisi, di mana provisi diakui jika kemungkinan penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar terhadap sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis. Perusahaan memiliki hak untuk menyatakan apakah sumber daya apa saja yang memiliki manfaat ekonomis. Dengan hal itu, penjelasan mengenai penilaian manfaat ekonomis yang tidak memiliki standar akan membuat perusahaan secara subjektif menentukan sumber daya apa saja yang dapat diakui menjadi provisi. Oke, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh David. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap kesimpulan. Nah, dari segala penjelasan yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT HM Sampurna Tbk sudah mentaati PSAK 57 dan sangat sesuai. Selain itu, calon investor tidak perlu mengkhawatirkan current liabilities. Hal ini dalam artian
calon investor tidak perlu mengkhawatirkan perusahaan tidak mampu membayar atau memenuhi kewajibannya yang jangka pendek. Hal ini dikarenakan setelah melakukan perhitungan current ratio secara mandiri oleh kelompok kami, didapat bahwa current ratio perusahaan ini adalah 328%. Hal ini tentunya sangat bagus di mana current ratio adalah rasio yang menghitung kemampuan sebuah perusahaan untuk membayar current liabilities menggunakan current asset-nya. Yang artinya jika di mana current rasionya 100% atau 1:1, artinya perusahaan mampu membayar atau melunasi semua kewajiban jangka pendeknya dengan aset jangka pendeknya juga. Dan artinya di sini artinya di sini adalah aset jangka pendek perusahaan ini 3 kali lipat lebih banyak dari kewajiban jangka pendek, 328% atau 3 kali lipatnya. Nah, selanjutnya asset test ratio juga menunjukkan hal yang sama, 170%, yang artinya adalah kemampuan perusahaan membayar atau melunasi kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas, investasi jangka pendek, dan juga net receivables atau piutang bersih tanpa persediaan. Nah, di sini jika perusahaan mencapai asset test ratio 100% atau mendekati 100%, hal ini tentunya sangat bagus dan perusahaan tersebut sehat. Karena perusahaan tersebut mampu membayar menggunakan aset yang sangat liquid atau cukup liquid. Karena persediaan gedung dan aset tetap tidak dimasukkan di sini. Namun, kurangnya dari perusahaan ini adalah manajemen perusahaan kurang efektif menggunakan aset. Mengapa demikian? Karena seperti dapat dilihat di gambar ini, bahwa current ratio yang lebih dari 3 atau lebih dari 300%, artinya terlalu tinggi. Normalnya atau sehatnya sebuah perusahaan itu memiliki current ratio 1,5 sampai 3. Jika di bawah 1 juga terlalu kecil, di mana artinya perusahaan tidak mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan aset jangka pendek. Hal ini juga cukup buruk. Namun jika kelebihan juga hal ini cukup buruk. Kenapa? Memang artinya sangat bagus perusahaan memiliki aset yang sangat banyak untuk melunasi atau membayar kewajiban jangka pendeknya. Namun jika terlalu tinggi artinya manajemen kurang efektif menggunakan aset yang ada. Seharusnya manajemen menggunakan kelebihan aset tersebut untuk diinvestasikan atau hal lainnya sehingga perusahaan dapat lebih produktif lagi. Atau jika di asset test ratio seharusnya kas ini tidak terlalu besar. Karena jika lebih dari 100%, karena normalnya adalah mendekati 100% atau 90, 99, hal seperti itu. Dan jika 177 seperti ini terlalu banyak, seharusnya manajemen bisa menggunakan kas tersebut untuk berinvestasi, atau memang jika terlalu banyak hal tersebut bisa dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Namun, saya yakin perusahaan ini sudah menerapkannya sangat baik. Dan memang hal ini hanyalah kritik dari kelompok kami. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Jangan lupa voting kami di penilaian nantinya ya teman-teman. Jika kalian menyukai dan memahami dari penjelasan kami. Kami juga ingin meminta maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan selama penjelasan video ini. Dan selain itu, segala hal yang kami jelaskan di dalam tugas ini tidak ada tujuan lain selain untuk pembelajaran dan pemenuhan tugas. Kami tidak ada maksud untuk menjelek-jelekan perusahaan atau mencari celah kekurangan dalam perusahaan. Dan terima kasih kepada kalian sudah menyaksikan sampai akhir video.